Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Buning berharap kalian semua dalam keadaan sehat, masih harus tetap bersemangat. Ya, meskipun pembelajaran kita masih seperti ini harus online, tapi saya berharap itu tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar, terutama belajar matematika. Hari ini kita akan belajar materi baru dan betul-betul baru anak-anak, karena ini materi belum pernah disampaikan atau kalian belum terima di SD. Langsung anak-anak, judulnya adalah operasi bentuk aljabar. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu aspek pengetahuannya, ya, peserta didik mampu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan untuk aspek keterampilannya, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, dalam aktivitas ini diharapkan kalian nanti memperoleh pengalaman belajar, yaitu tentang pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis. Diharapkan juga kalian juga bisa menyelesaikan operasi hitung, tambah, kurang, kali, bagi, dan pangkatnya pada suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, untuk sebagai awal pembelajaran ini, Buning kenalkan tokoh aljabar kita anak-anak, ya, yang bernama Al-Khawarizmi. Ya, itu kalian bisa lihat tokohnya, ya. Langsung saja masuk pada materi pengertian bentuk aljabar. Kalian lihat anak-anak, itu ada 3 buah apel dan 2 buah lemon, ya. Nah, ini bisa dinyatakan ke bentuk aljabar anak-anak, ya. 3 apel itu misalnya dinyatakan dalam 3A. 2 lemon boleh dinyatakan dalam 2L. Maka 3 apel dan 2 lemon itu dalam bentuk aljabarnya boleh dinyatakan dalam 3A ditambah 2L. Nah, itu contoh dari bentuk aljabar, ya. Nah, kalian bisa lihat dari 3A ditambah 2L itu ada istilah ada angka. Nah, angka itu disebutnya sebagai koefisien. Jadi kalian lihat 3A ditambah 2L, koefisiennya siapa? Iya, 3 dan 2. Kemudian selain ada koefisien ada huruf itu, ya. Selain ada angka ada huruf. Nah, huruf itu disebut sebagai variabel. Variabel itu apa tuh anak-anak? Suatu besaran matematika yang nilainya bisa berubah. Nah, di situ variabelnya adalah A dan L. Paham ya? Itu tentang koefisien dan variabel. Kemudian dalam penulisan singkat dalam aljabar yang biasa digunakan, itu ada apel, ya. 1 apel, 1 apel, 1 apel. Nah, itu boleh ditulis dalam bentuk aljabar A ditambah A ditambah A. Nah, hasilnya apa? A ditambah A tambah A, 3A. Nah, jadi 3A itu dinyatakan dalam bentuk 3 apel begitu, ya. Kemudian dalam aljabar nanti kalian juga kenal dalam bentuk pecahan anak-anak. Nah, ini contohnya A per 3. Itu artinya A dibagi 3. Atau boleh dinyatakan dalam 1 per 3 dari A. 1/3 dari A. Lanjut, itu ada pasangan 1 apel dan 1 lemon. Ya, 1 apel 1 lemon, 1 apel 1 lemon boleh disebut misalnya apelnya E variabelnya
elemennya B, berarti AB ditambah AB. Nah, AB ditambah AB berapa? Oh, 2AB. Ya, itu. Kemudian kalau kalian ketemu A kemudian dalam kurung negatif B dalam kurung ya. Nah, itu caranya kalian memandangnya sebagai A kali negatif B. Nah, hasilnya A kali negatif B, kalian tahu positif kali negatif apa Nana? Ya betul, negatif. Jadi positif kali negatif negatif. Sehingga A kali negatif B itu negatif AB. Gitu. Ya. Contoh bentuk aljabar yang pangkat. Kalian bisa lihat dalam kurung 3A ya. Dalam kurung pangkat 2. Nah, 3A dalam kurung pangkat 2 itu artinya apa? Iya, ini ya 3A kali 3A. Nah, boleh difaktorkan 3A 3 kali A kali 3A 3 kali A. Kemudian angka dikalikan dengan angka 3 kali 3 3 pangkat 2, boleh disebut 9 ya. Kemudian A kali A Nana, A pangkat 2 ya, itu. Kemudian ada istilah faktor perkalian, koefisien, suku, dan suku sejenis. Ya, tadi ada contoh 3A bentuk aljabar. Nah, faktor perkaliannya siapa? 3 kali A kan? Sehingga faktornya adalah 3 dan A. 3 itu sebagai faktor angka atau faktor numerik ya, atau koefisien dari A. Sedangkan A itu adalah faktor huruf atau istilahnya faktor alfabetik. Nah, ada contoh bentuk aljabar 3P pangkat 2Q. Itu kalau diuraikan, difaktorkan 3 kali P pangkat 2-nya kan P kali P. 3 kali P kali P, nah kali Q. Nah, itu 3 itu sebagai faktor numerik. Kemudian P pangkat 2 itu faktor huruf. Q-nya juga sebagai faktor huruf. Jadi kalau kalian disuruh mencari faktor dari 3P pangkat 2Q, itu faktornya apa? 3P pangkat 2 dan Q. Oke, masih ya? Gampang ya anak-anak, paham ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian ini ada bentuk aljabar yang panjang ini ya. Nah, 3A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 2 ditambah 7A ditambah 8. Nah, kalau kalian tadi sudah mengenal koefisien, koefisiennya apa saja anak-anak? Oke, koefisien itu ada 3, ada 6, ada 5, ada 7. Nah, kalau 8 dia bukan koefisien. Itu disebutnya sebagai konstanta. Nah, berarti apa kesimpulannya? Koefisien itu angka yang di belakangnya ada variabelnya, itu koefisien. Sedangkan kalau hanya angka saja itu namanya konstanta, ya, itu. Nah, kemudian ada istilah suku anak-anak. Suku itu selalu dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Kalian bisa lihat itu, ya, dari contoh 3A pangkat 4 ditambah 6A pangkat 3 ditambah 5A pangkat 2 ditambah 7A ditambah 8. Nah, kalau ditanya dari bentuk aljabar itu ada berapa suku? Ada 5 ya, yaitu 3A pangkat 4, 6A pangkat 3, 5A pangkat 2, 7A dan 8. Jadi kalau ditanya bentuk aljabar itu ada berapa suku? Ada 5 suku. Ya, tadi kalian sudah bisa ada istilah koefisien, variabel, konstanta dan suku. Ya, nah kalian misalnya ada soal. Tentukan koefisien dan konstanta dari 9x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Silakan. Koefisiennya apa saja, Nana? Betul sekali. Koefisiennya 9. Kemudian negatif 3.
Ya, konstantanya adalah 1. Begitu ya anak-anak, paham ya? Oke, lanjut. Nah, untuk suku dan suku sejenis, coba lihat ya. Contoh pertama ada bentuk aljabar P dan 6P. P dan 6P ini disebut suku-suku sejenis. Juga lihat 4A pangkat 3 B pangkat 2 dengan 8B pangkat 2 A pangkat 3. Itu juga suku-suku sejenis. Coba silahkan kalian cermati. Berarti suku sejenis itu suku yang bagaimana? Ya. Oke. Contoh ketiga itu ada panjang sekali ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 suku. Kalian disuruh milih mana yang suku sejenis, yaitu 6X dengan 4X, 9Y dengan 2Y, 7 dan 2. Nah, kalian coba cermati. Kesimpulannya apa suku sejenis anak-anak? Betul sekali. Suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Ya, berarti suku yang tidak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Jadi istilahnya itu suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang variabelnya sama. Variabel dan pangkat dari masing-masing variabel sama. Oke. Paham anak-anak? Iya, lanjut. Nah, coba. Ya, ini ada beberapa soal, contoh soal. Kalian disuruh menentukan banyaknya suku. Ya. Itu ada berapa suku? Yang contoh 1, ada 3. Kemudian sukunya apa saja? 7A, 18 dan negatif 3A. Kemudian contoh yang B ada berapa suku? 4. Ya, kemudian sukunya apa saja ini. Nomor 2, kalian disuruh menentukan berikut mana yang suku sejenis. Ya. Ya udah 9K dengan negatif 15K. Ya. Kemudian negatif 4KM dengan positif 7KM. 8M ada temannya anak-anak yang suku sejenis? Tidak ada, betul. Jadi kita hanya temukan 2 pasang suku sejenis. Paham? Ya. Nah, masuk pada operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, sekarang dari penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar anak-anak. Nah, untuk menentukan hasil penjumlahan maupun hasil pengurangan pada bentuk aljabar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. 1, ya, bentuk aljabar boleh ditambahkan atau dikurangi kalau dalam suku-suku yang sejenis. Ingat, jadi bentuk aljabar boleh ditambah atau dikurangi kalau suku sejenis. Kemudian juga berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan maupun pengurangan, yaitu AB ditambah AC itu sama dengan, ya, di antidistributifkan A kurung buka kali itu anak-anak ya, A kurung buka kali di dalam kurung B ditambah C. Nah, A kali B ditambah C dalam kurung itu artinya adalah A kali B AB, A kali C AC. Nah, itu. Kemudian yang B, AB dikurangi AC. Nah, itu faktor yang sama apa toh antara AB dan AC? A. Nah, maka A antidistributifkan, dikeluarkan. A kali dalam kurung B dikurangi C. Atau boleh A dalam kurung B dikurangi C itu, ya, kurungnya boleh dibuka menjadi A kali B AB dikurangi A kali C AC. Nah, yang ketiga, hasil perkalian 2 bilangan bulat
Ya, kalian masih ingat ya? Perkalian dua bilangan bulat positif dan bilangan perkalian dua bilangan positif hasilnya apa anak-anak? Iya, bilangan bulat positif. Perkalian hasil dua bilangan negatif hasilnya apa anak-anak? Iya, hasilnya positif. Artinya negatif kali negatif hasilnya positif. Sedangkan kalau perkalian bilangan positif dengan bilangan negatif hasilnya apa? Bilangan negatif. Itu catatan penting ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat ini ada 5 contoh ya penjumlahan. 3x ditambah 2x. Nah, itu tinggal di antidistributifkan seperti tadi ya. 3 ditambah 2x jadinya 5x. Demikian juga contoh pengurangannya, 5y dikurangi 3y, y-nya dikeluarkan jadilah 5 dikurangi 3 y ya. 5 dikurangi 3 2 jadinya 2y. Kemudian kalian juga ingat 5 dikurangi negatif 3y ya, operasi kurang jadi tambah dan yang dikurangi tadi ya pengurangnya lawannya. Jadi boleh 5y dikurangi negatif 3y jadinya apa anak-anak? 5y ditambah 3y. Jadinya berapa? 8y. Oke. Nomor 4 itu ada 4 suku ya. Nah, mana yang suku sejenis? Iya, negatif 3a dan positif 12a. Nah, itu silahkan disederhanakan, yang lain tidak bisa. Nah, sehingga nomor 4 itu bentuk sederhananya tetap 6a pangkat 2 baru negatif 3a ditambah 12a itu berapa? 9a ya. Jadi 6a pangkat 2 ditambah 9a ditambah 9. Tuh. Berikutnya nomor 5. Ada berapa suku anak-anak? Ya betul, ada 4 suku. Kalian lihat, adakah suku-suku sejenis? Betul sekali ada. B pangkat 2 dengan negatif 3b pangkat 2. Nah, B pangkat 2 ditambah negatif 3b pangkat 2. B pangkat 2 itu kan 1 anak-anak. 1b pangkat 2 ditambah negatif 3b pangkat 2. Hasilnya adalah negatif 2b pangkat 2. Sedangkan 2AB dengan 5AB sejenis, maka boleh ditambahkan jadilah 7AB. Kalian cermati anak-anak ya, silahkan. Hal-hal penting kalian catat. Nah, untuk bentuk penjumlahan dan pengurangan boleh ditambahkan dalam bentuk menurun anak-anak. Dijumlahkan dengan posisi suku sejenis ditaruh di bawahnya. Nah, itu ada contoh operasi tambah dan kurang. Itu negatif 3a ditambah a. Ya, negatif 3 ditambah 1, negatif 2a. Kemudian negatif b ditambah 2b. Negatif 1 ditambah 2b, jadinya b. C ditambah negatif 5c, jadinya negatif 4c. Ya, jadi itu bentuk sederhananya. Nah, yang pengurangan sama prinsipnya. 6x dikurangi negatif x. Ya, negatif x itu ada negatif 1 sehingga koefisiennya dikeluarkan 6 dikurangi negatif 1. Jadi 6 ditambah 1 x, 7x. Kemudian negatif 4 dikurangi negatif 2 dalam kurung y. Nah, itu jadi negatif 4 ditambah 2 y. Negatif 4 tambah 2 berapa anak-anak? Negatif 2. Ketemulah negatif 2y. Kemudian 3z dikurangi 1z, jadilah 3 kurangi 1 2z. Itu hasilnya 7x dikurangi 2y ditambah 2z. Hati-hati dalam menjumlahkan mengurangkan ya, tanda positif negatif. Nah, ini yang biasanya anak sering kali salah. Ya, kalian silakan dicermati, itu ada contoh ya, penjumlahan, pengurangan ya.
Itu yang bawah sama anak-anak ya. Nah, untuk latihannya ya ini nanti kalau kalian punya buku mandiri itu ya, kalian silahkan kerjakan latihan 1 halaman 123. Operasi hitung bentuk aljabar. Nah, sekarang untuk perkaliannya anak-anak. Jadi ini ada negatif 4C kali 2A kali 3B. Caranya bagaimana? Ya, angka kita kalikan dengan angka. Negatif 4 kali 2 kali 3. Negatif 24. Kemudian variabelnya A kali B kali C. A, B, C. Sehingga hasil perkaliannya adalah negatif 24 A, B, C. Lanjut, contoh kedua 6M N pangkat 2 kali 5M pangkat 3 N pangkat 4. Nah, itu adalah 6 kali 5 30 anak-anak. Dan ini ada kesalahan itu. M kali M pangkat 3 harusnya M pangkat 4. Maaf itu ya. Silakan dibetulkan itu anak-anak. 30 M pangkat 4. Kemudian N pangkat 2 kali N pangkat 4. N pangkat 6. Sekali lagi yang M kali M pangkat 3. M itu kan M pangkat 1. M pangkat 1 kali M pangkat 3. Pangkatnya ditambahkan M pangkat 4 ya. N pangkat 2 kali N pangkat 4. N pangkat 6. Contoh yang ketiga 11 X pangkat 2 Y pangkat 3 kali negatif 3 Y pangkat 3 X pangkat 4. Nah, angka dengan angka anak-anak positif kali negatif. Negatif 11 kali 3 33. Negatif 33. X pangkat 2 kalian cari dengan X nya ya. Dikalikannya dengan X. X pangkat 2 kali X pangkat 4. Nah ini benar, X pangkat 6. Nah ini Y pangkat 3 kali Y pangkat 3. Y pangkat 6. Jadi hasilnya adalah negatif 33 X pangkat 6 Y pangkat 6. Lanjut. Nah sekarang perkalian dua suku anak-anak. Perkalian antar bentuk aljabar. Dua suku ya. Nah ini boleh dikalikan A ditambah 2 kali A ditambah 3 ya. Yang depan A dikeluarkan antidistributif ya anak-anak. A kali A plus 3 kemudian ditambah 2 kali A plus 3. Kemudian buka kurungnya A kali A pangkat 2 A kali 3 3A. 2 kali A 2A 2 kali 3 6. Kemudian ada suku sejenis yaitu 3A dan 2A. Silahkan ditambah jadilah 5A. Nah langkah pertama boleh juga kalian lakukan langkah kedua. Caranya bagaimana? Itu perkalian dua suku dengan dua suku ya. Jadi A dikalikan A dulu. Itu langkah pertama. A kali A apa anak-anak? A pangkat 2. A kali 3 3A. Terus baru dikalikan dengan yang kedua. 2 kali A 2A. 2 kali 3 6. Dan kalian lihat tandanya ya. Positif kali positif, positif, positif kali positif, positif tuh. Nah, suku yang sejenis 3A ditambah 2A boleh disederhanakan menjadi 5A. Oke. Nah, ini yang perkalian dua suku anak-anak. Kalian bisa lihat ya langkahnya tadi. Demikian juga pada pengurangannya. Ya. Kalian bisa cermati, silakan nanti dipelajari. Nah, sekarang untuk operasi pembagian. Tadi perkalian, sekarang pembagian. 28 langsung ke contoh ya. Nah, 28A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi negatif 7A pangkat 4. Nah, dibagi, tanda dibagi boleh dibuat per, itu untuk mempermudah. Nah, angka dibagi dengan angka anak-anak. 28 dibagi negatif 7 berapa?
negatif 4. Kemudian A dengan A ya, faktor A dengan faktor A pangkat 5 dengan A pangkat 4 dibagi. Iya, pangkat kan dikurangi kan, A pangkat 1. B pangkat 3-nya tetap, karena tidak ada pembagi B-nya. Jadilah hasilnya negatif 4 AB pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua, 42X pangkat 7 Y pangkat 8Z dibagi 6X pangkat 3 Y pangkat 2. Ya, tinggal dibagikan 42 dengan 6. 42 dibagi 6 berapa anak-anak? 7. X pangkat 7 dibagi X pangkat 3. Ya, X pangkat 4. Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2. Y pangkat 6. Z, nah di pembaginya tidak ada ya, sudah tinggal Z. Hasilnya adalah 7X pangkat 4 Y pangkat 6Z. Ya. Nah, untuk pembagiannya, contoh ada suku 3 X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 ya. Dibagi dengan X ditambah 2 ya. Kalian bisa menggunakan dengan cara porogapit. Ya, jadi dibuat porogapit seperti pembagian bilangan itu. X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12. Kalian lihat suku yang paling depan dulu anak-anak. Nah, caranya X itu ya, ada tanda panah, X pangkat 2 silakan dibagi dengan X. X pangkat 2 dibagi X berapa anak-anak? X. Nah, kasih aja X. Ya itu. Sehingga X yang di atas itu kalikan dengan X plus 2. X kali X, X pangkat 2, X kali 2, 2X. Kemudian silahkan dikurangi. X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 habis. 8X dikurangi 2X. Ketemunya berapa? 6X. Plus 12. Kenapa 12-nya tidak ada? Tidak ada pengurangnya, sehingga tetap diturunkan. Baru sekarang kalian lihat 6X silakan dibagi suku yang paling depan X. 6X dibagi X berapa? 6. Ya, plus 6. Berarti silakan tadi yang atas itu pembaginya plus 6. Baru dikalikan. Plus 6 kali X, 6X. Plus kali plus 6 kali 2, plus 12. Kemudian dikurangi, 6X kurangi 6X 0, 12 dikurangi 12 0. Sehingga hasilnya adalah X pangkat 2 ditambah 8X ditambah 12 dibagi X dikurangi 2 sama dengan X ditambah 6. Oke. Nah, silakan kalian nanti ada latihan ya. Latihannya mungkin akan saya fotokan di WA. Nanti saya fotokan latihan soalnya di WA. Ya. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Bunding sampaikan, dan dengan kekurangan yang ada juga Bunding minta maaf. Tetap semangat dalam belajar, dalam berlatih ya anak-anak. Apapun kondisi kita harus jadi anak yang kuat. Ya, anak yang kuat itu anak yang bisa menghadapi segala yang ada. Ya, kami berharap meskipun keadaannya kondisinya seperti ini, kalian tetap harus punya motivasi, punya semangat belajar. Demikian anak-anak apa yang Bunding sampaikan. Sampai ketemu ya. Silahkan, selamat belajar, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.